Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Kali ini Mimin akan membawakan sebuah cerita. Bab 1349 sampai bab 1352. Sepertinya kuil Yuksu dibayar oleh perusahaan konferensi ramuan. Sumber daya keuangan mereka pada dasarnya diimpor dari keluarga kaya. Dan orang-orang dari sekte tersebut pada dasarnya tidak melakukan bisnis secara langsung. Selama Anda manusia, Anda harus memakai pakaian dan makan, dan Anda juga harus membeli ramuan dalam jumlah besar untuk memurnikan cairan spiritual agar para murid dapat berlatih secara normal. Sekte ini biasanya hanya berfokus pada kultivasi, tetapi praktisinya bukanlah dewa, mereka semua adalah manusia. Ini secara langsung memutus pasokan keuangan dari sekte Tiangang dan sekte Disa. Maka hanya ada satu cara lain. Jalur ini tidak akan berfungsi. Sangat sulit dan pada dasarnya tidak mungkin untuk memutus sumber vitalitas sekte Tiangang dan sekte Disa. Jadi, jika Changsun Sanyang tidak membawanya ke sana secara pribadi, dia mungkin akan tinggal di lembah Baihua selama 3 hingga 5 tahun, dan dia tidak akan bisa menemukan harta karun sebaik itu yang tersembunyi di dalamnya. Lembah, seperti pohon tuan di lembah Baihua, dan sumber daya vitalitas suatu sekte dapat dikatakan sebagai objek utama perlindungan sekte tersebut. Bagaimanapun, dia masih belum tahu banyak tentang sekte Disa dan sekte Tiangang. Namun masalahnya adalah cara ini sepertinya bisa dilakukan, namun nyatanya sangat sulit. Qi Kuai Kuo dia telah lama menjadi abu, diperkirakan berdasarkan kekuatan Ling Sansi. Dan dia juga meminta Yu Zhen menjadi istrinya, jika bukan karena kesempatannya untuk secara langsung menyedot vitalitas mata air spiritual Yuksu Guan. Bagaimana Yuksu Guan bisa dengan mudah mencapai kerja sama dengannya? Ini seperti Yuksu Guan, sekte manapun, jika tidak ada sumber daya vitalitas sebagai pendukungnya, tidak akan lama lagi sekte tersebut hanya akan memiliki cangkang kosong. Yang pertama adalah memutus sepenuhnya sumber vitalitas sekte Tiangang dan sekte Disa. Selain cara ini, hanya ada 2 cara tersisa untuknya. Serangan keras jelas bukan pilihan terbaik, jadi, jika kamu melakukannya dengan paksa, pada akhirnya kamulah yang akan menderita. Saya sekarang ingin berurusan dengan sekte Tiangang dan sekte Disa. Dari segi kekuatan, saya sudah memikirkan secara mendalam masalah ini. Faktanya, Li Fugui sedang berbaring di tempat tidur. Tantai Zixuan memutar matanya lebar-lebar pada Li Fugui dan berkata, "Menurutmu aspek apa lagi?" Tentu saja ini masalah antara sekte Tiangang dan sekte Disa. Li Fugui bertanya dengan sadar, "Apa yang kamu maksud ke? Aspek yang mana?" Tantai Zixuan memandang Li Fugui dan bertanya dengan cemas, "Fugui, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya?" Sambil memikirkan hal ini, jika dia benar-benar marah, Li Fugui mungkin akan dipukuli hingga tidak ada rambut tersisa. Kekuatan yang luar biasa, dikatakan bahwa ia telah mencapai tahap akhir yang mengerikan dari Golden Elixir. Adapun yang lebih kuat, ada 36 utusan bintang dari sekte Tiangang dan 72 utusan bintang dari sekte Disa. Jika salah satu dari utusan bintang ini dipilih secara acak, utusan dengan kekuatan paling rendah akan berada di bawaan tingkat. Sejauh sekte Tiangang dan sekte Disa yang ditemui Li Fugui sekarang, mereka sudah merupakan eksistensi yang tidak dapat dikalahkan dengan mudah oleh Li Fugui. Jangan bandingkan dengan sekte lain, kekuatan Li Fugui masih terlalu lemah. Tapi jika dibandingkan dengan sekte serius itu, kekuatan Li Fugui mungkin melampaui kebanyakan keluarga. Jika dibandingkan dengan keluarga-keluarga penyendiri tersebut. Iya, ketika Tantai Zixuan mendengar ini, senyuman di wajahnya menghilang. Li Fugui dia berkata terus terang, dibandingkan dengan sekte-sekte itu, bolehkah saya mengatakan bahwa saya sangat kuat? Tantai Zixuan terkekeh dan berkata, "Kamu masih berani mengatakan bahwa kamu lemah sekarang?" Li Fugui menghela nafas dan berkata, "Jadi sulit bagiku sekarang, sayang. Aku lemah dan tidak punya pilihan selain menarik lebih banyak orang untuk datang kepadaku dan bergabung denganku. Lindungi ini bidang pengobatan." Dia tersenyum tipis dan berkata, "Aku baru saja berkata, bagaimana kamu bisa berpura-pura sakit,
dan kamu terlihat terluka parah. Ternyata kamu punya pemikiran seperti itu. Tantai Zixuan tidak menunjukkan kejutan apapun. Tunggu hingga Li Fugui selesai berbicara. Li Fugui kemudian tersenyum dan langsung menyatakan apa yang dipikirkannya. Saat ini, Tantai Zixuan menunjukkan ekspresi tidak senang di wajahnya. Jika desa Xiaoxi terkena musuh secara langsung, dia benar-benar tidak bisa menjamin keselamatan semua orang. Dalam hal ini, gedung asrama staf kini sudah penuh, dan gedung asrama lainnya juga sedang dibangun. Anggota staf ini pada dasarnya tinggal dan makan di desa. Ada puluhan ribu karyawan di desa Xiaoxi, tapi sekarang. Sedangkan untuk industri di desa Xiaoxi, semua industri diserahkan kepada para master yang dilatih sendiri, dan mereka dapat melindungi semua industri di sini. Biarlah seluruh penduduk desa pindah ke kota. Habiskan sejumlah uang untuk membeli satu atau beberapa bangunan di kota atau kabupaten. Masalah besar, jika desa Xiaoxi masih sama seperti sebelumnya, dengan hanya 180 rumah tangga, dia tidak perlu khawatir. Desa Xiaoxi pasti akan ditempatkan tepat di depan musuh. Tunggu sampai saat itu, jika salah satu dari 3 keluarga besar di kota Jiangnan bertindak sebagai penolong, maka ketika mereka menghadapi lawan yang lebih kuat, penghalang pertama ini mungkin dapat dengan mudah ditembus. Namun kota Jiangnan adalah penghalang pertama Li Fugui. Di permukaan, desa Xiaoxi adalah markasnya, misalnya saja 3 keluarga besar di kota Jiangnan. Namun ia masih belum melihat sikap sebagian orang. Tapi dia sudah melihat sikap orang-orang ini, berdasarkan masalah ini. Dia harus mempercayai Yu Zhen tanpa syarat. Katakan yang sejujurnya, mampu menangani urusan desa Xiaoxi dengan tertib hanya dalam setengah hari, dan Yu Zhen bahkan memutuskan untuk menggunakan tetua kuil Yuxu yang sebenarnya demi keamanan desa Xiaoxi. Setelah dia terluka parah, mereka berdua, bisa juga dikatakan sebagai ekspresi perasaan yang sesungguhnya. Adapun Hua Duo dan Yu Zhen. Setelah mendengar bahwa dia dalam masalah, dia dapat melakukan perjalanan ribuan mil untuk membantunya menangani Mingjing. Dari sini, kita dapat melihat betapa Tantai Zixuan sangat menghargainya. Setelah Tantai Zixuan mendengarkan rencana Li Fugui, dia berpikir sejenak, lalu mengangguk dan berkata, "Sekilas, metodemu cukup bagus. Selama Tiangang bisa digabungkan sumber keuangan Sekte Zhonghe Disa telah terputus, dan ketika saatnya tiba, makanan dan pakaian bagi para murid sekte tersebut akan menjadi masalah terlebih dahulu." Li Fugui membuka matanya sedikit setelah mendengar suara Tantai Zixuan. Langsung membuat Liu Xia, Li Xiuling dan lainnya yang berdiri di belakang menangis kegirangan. Adegan ini, yang paling penting adalah, saat ini, Li Fugui terlihat lebih baik dari tadi malam, jauh lebih baik. Yu Zhen, Hua Duo dan yang lainnya tidak berbicara, tetapi mengangkat kepala dan melihat ke arah tempat tidur. Saat pintu terbuka, Tantai Zixuan dengan cepat menghindar. Hua Duo dan Yu Zhen, yang paling dekat dengan pintu, diperas oleh beberapa orang dari belakang. Tantai Zixuan membuka pintu. Begitu mereka sampai di depan pintu, lalu dia berdiri dan berjalan perlahan menuju pintu. Dia segera mengenakan pakaiannya dan hanya duduk di samping tempat tidur ketika dia melihat Li Fugui menatapnya. Jadi, Li Fugui telah memberitahu Tantai Zixuan cara menangani masalah ini pagi ini. Kemarin kedua pria itu selesai berkelahi di malam hari. Li Fugui sudah membangunkan Tantai Zixuan saat mereka naik ke atas. Entahlah, Hua Duo menahan napas dan mulai mendengarkan dengan cermat gerakan di dalam ruangan. Yu Zhen, Hua Duo, dan yang lainnya tiba di pintu kamar Li Fugui. Gelap dan terang. Waktu berlalu dan keesokan harinya masih dini hari. Li Fugui mencondongkan tubuh ke arah Tantai Zixuan lagi. Setelah meninggalkan kata-kata ini, dia mengangguk cepat dan berkata, "Oke, ayo tidur lebih awal." Li Fugui menunjukkan senyum puas, "Akan ada berita." Setelah mengatakan ini sebentar, hubungi setelah panggilan telepon, Tantai Zixuan berkata terus terang kepada bawahannya, "Bantu saya memeriksa. Ada pendukung Sekte Disa dan Sekte Tiangang." Sebaliknya, dia berdiri dan mengambil ponselnya dari samping tempat tidur. Tantai Zixuan tidak menjawab dengan tergesa-gesa.
Li Fugui sedikit mengernyit, menarik napas dalam-dalam, dan merendahkan suaranya dan berkata, jika memang demikian, apakah ada orang lain di Sekte Disa yang menghasilkan uang untuk mereka? Haha, untuk Sekte Disa, bagaimana mungkin Sekte Disa bisa beroperasi normal dengan 18 miliar? Dari 20 miliar, keluarga Lu akan meninggalkan sebagiannya untuk budak dan kerabat mereka sendiri, dan sisa dana yang dapat diberikan kepada Sekte Disa diperkirakan hanya 18 miliar. Kecuali berbagai pengeluaran keluarga, yang tersisa kurang dari 20 miliar. Anda harus tahu bahwa keluarga tertutup seperti keluarga Lu tidak hanya menghidupi banyak budak rumah tangga, tetapi juga memiliki banyak orang yang perlu didukung. Pendapatan tahunan keluarga Lu hanya sekitar 50 miliar. Tanpa diduga, Tantai Zixuan tersenyum dan berkata, Fugui, apakah kamu memikirkan sesuatu terlalu sederhana? Apakah menurut Anda hanya satu keluarga Lu yang dapat mendukung Sekte Disa? Jika keluarga Lu tidak ada hubungannya dengan Sekte Disa, bagaimana Sekte Disa bisa mengirim utusan bintang ke sini? Li Fugui tersenyum tipis dan berkata, bukankah ini sederhana? Kali ini Sekte Disa mengirimkan roh bumi ke sini, jelas untuk membantu keluarga Lu. Tantai Zixuan bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa demikian? Dia tersenyum dan berkata, istri, sepertinya begitu Anda perlu segera membantu saya mengatur orang untuk menyelidiki dua hal ini. Oh, omong-omong, menurut saya Anda tidak perlu menyelidiki Sekte Disa. Hati Li Fugui tiba-tiba menjadi tercerahkan, beberapa kata ini. Jika Anda mengatakan sekarang jika kita dapat menemukan pasokan keuangan rute Sekte Tiangang dan Sekte Disa dan langsung memotongnya, haha, masyarakat Sekte Tiangang dan Sekte Disa pasti akan menjadi semut di hotpot. Seiring waktu, sekte tersebut telah melakukan overdraft konsumsi mereka. Membeli ramuan tahun ini, dan pada akhir tahun, kelompok yang mereka lindungi atau dukung akan memberi mereka dana untuk membayar utang mereka. Jika Anda menghitungnya seperti ini, jika pendapatan tahunan suatu sekte tidak melebihi 18 miliar, maka sekte tersebut tidak akan mampu mendukung operasi normal sekte tersebut. Di satu sisi, obat mujarab relatif langka. Di sisi lain, harga obat mujarab terlalu tinggi, dan obat mujarab biasa saja. Murid sekte ini merupakan mayoritas, jika dipikir-pikir, jika seorang murid menginvestasikan 1 juta dalam 1 tahun, 10, itu berarti puluhan juta. Murid biasa hanya dapat menggunakan pengobatan spiritual untuk berlatih. Dan untuk sekte yang sedikit lebih besar, seperti Sekte Tiangang dan Sekte Disa, banyak murid yang dianggap beruntung karena selama mereka bisa mendapatkan obat mujarab dalam waktu 3 atau 2 tahun. Haha, meskipun setiap sekte memiliki sumber daya vitalitasnya sendiri, hal itu tidak mungkin dilakukan murid biasa untuk menikmati sumber vitalitas mereka sendiri. Tantai Zixuan berkata sambil tersenyum, ya, tidak membutuhkan banyak biaya untuk makanan, pakaian, perumahan dan transportasi, tetapi pengeluaran terbesar sekte tersebut adalah pada sumber daya vitalitas. Sederhananya, itu adalah pembelian ramuan atau batu esensi. Li Fugui bertanya dengan sedikit kebingungan, saya telah melakukan ini sebelumnya. Saya belum bertanya dengan hati-hati, tetapi menurut saya sebuah sekte, jika itu hanya makanan, pakaian, perumahan dan transportasi, seharusnya tidak memakan banyak biaya. Ngomong-ngomong, Yuzen bukankah dia tunanganmu? Kamu bisa bertanya padanya berapa banyak uang kuil Yuksu biaya per tahun. Ki Kuai Kui Jiao, menurut saya seperti yang kita ketahui, sekte pada umumnya menarik konsumsi mereka secara berlebihan. Meskipun beberapa sekte memiliki jumlah anggota yang sedikit, pengeluaran tahunan mereka sangatlah besar. Adapun hal kedua yang Anda lakukan khawatir, haha, selama Anda memiliki sedikit pemahaman tentang sekte tersebut, Anda akan tahu bahwa kekhawatiran Anda tidak diperlukan. Tidak sulit bagi Kolosseum untuk mengetahui dengan jelas situasi pasokan keuangan sekte Disa dan sekte Tiangang. Tantai Zixuan tersenyum dan berkata, tentu saja benar. Mengapa saya harus berbohong kepada Anda tentang hal seperti itu? Selain itu, Anda juga tahu bahwa meskipun Kolosseum kami terlihat seperti kasino, nyatanya, bawahan kami masih mengendalikannya. Ini adalah badan intelijen paling kuat di Tiongkok.
Li Fugui sangat gembira dan berkata dengan penuh semangat, "Benarkah, sudah kubilang? Aku bisa membantu Anda menentukan dua hal yang Anda khawatirkan ini." Tantai Zixuan berdiri dan terkikik dan berkata, "Sepertinya kamu tidak tahu banyak tentang sekte ini. Kedua, saya khawatir sekte mereka semua memiliki tabungan. Bahkan jika saya menemukan sponsor dan meyakinkan mereka untuk tidak memberikan uang kepada sekte Tiangang dan sekte Disa, maka kedua sekte ini akan mulai menghabiskan tabungan mereka." Li Fugui mengangguk sedikit, lalu terbatuk beberapa kali, dan berkata terus terang kepada Yuzen, Hua Duo dan yang lainnya, "Saya merasa jauh lebih baik hari ini, berkat kedatangan Zixuan kali ini. Jika tidak, saya mungkin akan kehilangan nyawa saya." Li Fugui tersenyum tipis dan berkata, "Tidak apa-apa. Ye Kang adalah salah satu dari kita, apa yang kamu takutkan?" Sebelum Ye Rong selesai berbicara, untuk sesaat, dia tampak seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan, dan berkata dengan ekspresi khawatir, Aku tidak tahu kalau Fugui pernah mengatakan ini sebelumnya. Apa yang harus aku lakukan?" "Saudaraku," Ye Roni tertegun. Ye Rong lalu berkata kepada Li Fugui, "Oh, aku sudah bilang pada kakakku, dia mungkin akan datang nanti." Li Fugui baru saja selesai mengatakan ini. Ye Rongmo dengan air mata berlinang matanya, dia berkata terus terang kepada Li Fugui, "Kamu tidak tahu, aku sangat khawatir setelah mendengar kejadian ini. Jika kamu memiliki kekurangan, bagaimana aku akan hidup di masa depan?" Ketika Li Fugui melihat ini, dia tersenyum dan berkata, "Kamu gadis, aku jauh lebih baik sekarang, mengapa kamu menangis?" Sebelum mencapai Li Fugui, Ye Rong tidak bisa menahan tangisnya. Ye Rong mendorong pintu hingga terbuka. Dia memegang tangan Li Fugui dan melihat senyuman di wajah Li Fugui. Yuzen akhirnya tidak bisa menahan tawa, "Kamu telah meningkat pesat." Saat Yuzen dan Li Fugui mendengar suara Ye Rong, Li Fugui tersenyum dan berkata, "Oke, sepertinya aku tidak membutuhkanmu untuk membantuku melarikan diri." Pintunya terbuka sedikit, tepat ketika Yuzen hendak bertanya kepada Li Fugui mengapa dia ingin menemukan Ye Rong. Dia tidak menyangka Ye Rong kebetulan mengetuk pintu. Sangat disayangkan bahwa seorang pemimpin kebetulan turun untuk memeriksa pekerjaan hari ini. Selain itu, dia meminta Li Siuling untuk menanyakan dan mendengar dari Sister Siuling bahwa Fugui sedang menjalani perawatan. Tidak peduli siapa yang pergi, dia tidak akan bisa melihatnya. Jadi dia setelah menunggu pemimpin datang dan menyuruhnya pergi, dia segera datang ke rumah Li Fugui. Ye Rong mengetahui berita bahwa Li Fugui terluka parah pagi ini. Itu kebetulan, Li Fugui berkata terus terang, "Pergilah ke komite desa dan minta Ye Rong datang. Ada yang ingin kukatakan padanya." Setelah mendengar ini, Yuzen segera bertanya, "Baiklah, beritahu saya, apa yang perlu saya lakukan?" Li Fugui meraih tangan Yuzen dan berkata dengan wajah serius, "Yuzen, jangan cemas dan bahagia dulu. Meskipun kesehatanku sudah membaik, masih ada beberapa hal yang perlu dilakukan saat ini. Tolong bantu aku lari." Yuzen mendatangi Li Fugui. Sangat cepat, Yuzen mengangguk, dan ketika Tantai Zixuan keluar untuk pergi, dia akhirnya mengucapkan terima kasih padanya. Dia hanya merapikan pakaiannya, melangkah maju untuk membuka pintu, lalu berkata terus terang kepada Yuzen, "Nona Yuzen, jika ada yang harus Anda lakukan, Anda dapat pergi dan berbicara dengan Fugui. Saya akan melakukannya turun saja, cari beberapa bahan obat." Tantai Zixuan baru saja bangun dari tempat tidur. Setelah mengetuk pintu dengan lembut, Yuzen memanggil dengan suara rendah di luar pintu, "Apakah kamu masih menjalani perawatan?" Pada akhirnya, Yuzen tidak bisa menahan amarahnya dan kembali ke pintu kamar Li Fugui. Tunggu sampai sore, bagi Tantai Zixuan. Hari ini juga merupakan hari yang penuh kebahagiaan. Ini benar-benar hari yang santai bagi Li Fugui, seharian berikutnya. Ketika Xiao Chan melihat ini, dia terlalu malu untuk tinggal di sini sebagai bola lampu. Jadi dia berbalik dan berjalan keluar pintu sambil tersenyum. Ming Jing berbalik dan pergi sendirian. Setelah beberapa orang saling bertukar sapa singkat di dalam ruangan. Dengan kata-kata Li Fugui, hati khawatir Ming Jing menjadi lega. Saat ini,
Li Fugui berkata dengan lembut, Tuan Mingjing, jangan khawatir tentang ini, selama saya di sini, saya akan memediasi hubungan di antara mereka. Dia segera menyembunyikan senyuman di wajahnya dan berkata dengan serius kepada Tantai Zixuan di depan Li Fugui, Nona, Anda harus menahan diri dalam interaksi Anda dengan Yuzen. Meskipun saya berdiri di pihak Anda untuk membantu Anda tadi malam, jika ada konflik antara kami dan Yuxu Guan, saya khawatir. Mingjing teringat sesuatu. Berbicara tentang Yuzen. Mata Xiao Chan membelalak saat ini dan dia berkata, jangan katakan itu. Menurutku yang bernama Yuzen bukanlah lampu hemat bahan bakar. Mingjing berkata sambil tersenyum, kamu gadis, kamu adalah benar-benar menjadi semakin sombong sekarang. Dia berlidah tajam, tapi jangan khawatir, menurutku tidak ada orang yang berani menindas wanita muda di negeri kaya ini. Xiao Chan mengangguk dengan cepat dan setuju, Don, jangan khawatir. Tuan Ba, Xiao Chan pasti akan menjaga wanita muda itu dengan baik dan tidak membiarkan siapapun menindas wanita muda itu. Mingjing kemudian tersenyum dan berkata, baiklah, Xiao Chan, kamu tetap di sini dan jaga wanita itu dengan baik. Setelah mendengar ini, sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, ini yang terbaik. Saya masih berpikir Fugui membutuhkan seseorang untuk menjaganya. Jika Anda kembali, saya bisa tinggal di sini beberapa hari lagi. Dia tidak terus membujuk Mingjing untuk tetap tinggal. Lihat pihak lain mengatakan ini. Tantai Zixuan sangat percaya dan menghormati Tuan Mingjing. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya dengan serius kepada Tantai Zixuan, Nona, apakah Anda yakin jika tidak terjadi apa-apa, saya akan kembali dulu? Anda juga tahu bahwa saya punya banyak orang di sana. Sesuatu perlu ditangani, dan saya juga bisa mengurus Kolosseum untuk sementara setelah saya kembali. Dia melirik ke tempat tidur. Mingjing melihat ada beberapa petunjuk. Tantai Zixuan tersenyum tipis dan berkata, Paman Mingjing, sebaiknya kamu tidak bertanya lagi tentang masalah ini. Kamu dan Xiao Chan bisa keluar dulu. Jika terjadi sesuatu, aku akan memberitahumu. Kemudian dia mendatangi Tantai Zixuan dan merendahkan suaranya dan bertanya, Nona, kapan kamu belajar memperlakukan orang? Dia melangkah maju dan dengan cepat dan lembut menutup pintu. Tunggu hingga semua orang keluar. Situasi saat ini adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan oleh Tuan Mingjing. Katakan sejujurnya, Tuan Mingjing dan Xiao Chan tetap tinggal di kamar Yuzen, Hua Duo, dan lainnya menghabisi semua orang. Ini tidak akan lama. Tapi karena mengira gadis ini benar-benar bisa menyembuhkan Li Fugui, dia menahan diri untuk sementara, meskipun Yuzen agak enggan. Selain itu, selama periode ini, mohon jangan masuk dan mengganggunya. Sekarang dia ingin melihat tindakan pencegahan seperti apa yang bisa dilakukan ketiga keluarga ini bersama-sama. Li Fugui berkata sambil tersenyum, masalah apa yang mungkin terjadi? Haha, bukankah saya baru saja mengatakannya, kita semua adalah bangsa kita sendiri. Apa yang harus kita takuti? Sama, bisakah kita masuk sekarang untuk melihat Fugui? Lagi pula, dia punya hal yang lebih penting untuk dilakukan saat ini. Tapi Yerong tidak bertanya lagi. Saat Yerong memandang Tantai Zixuan, indera keenam seorang wanita memberitahunya bahwa hubungan antara wanita di depannya dan Li Fugui sungguh luar biasa. Tantai Zixuan melangkah maju dan membuka pintu. Yerong melangkah maju dan mengetuk pintu dengan lembut. Di bawah kepemimpinan Yerong, mereka bertiga tiba di depan pintu kamar Li Fugui. Sekelompok orang tiba di rumah Li Fugui, segera. Zheng Lizong berkata sambil tersenyum, Oke, mari kita tidak bicara di sini sekarang dan segera temui Tuan Li. Ketika Ye Kang selesai berbicara, Ye Kang juga terkekeh saat ini dan berkata, aku baru saja memberitahumu, bagaimana makhluk sekuat kakak Fugui bisa terluka parah dengan mudah. Aku tidak menyangka dia disakiti oleh utusan bintang dari Sekte Tiangang dan Sekte Disa. Dalam hal ini, sepenuhnya normal, Tuan Li mengalahkan 7 orang sendirian kali ini, tapi dia hanya terluka parah. Ya Tuhan, bagaimana dia bisa begitu kuat sekarang? Zheng Lizong berkata dengan heran, ya Tuhan, itu tidak mungkin, kan? Sejauh yang saya tahu,
salah satu utusan bintang dari Sekte Tiangang dan Sekte Disa adalah master bawaan jika Anda menarik mereka keluar secara acak. Ketiga orang itu terkejut, begitu kata-kata ini keluar. Ye Rong berkata terus terang saat ini, seberapa kuatkah ahli dari 3 keluarga kita? Saya mendengar bahwa orang-orang yang datang ke desa Xiaoxi untuk pertama kalinya sepertinya berasal dari Sekte Tiangang dan Sekte Disa, dan utusan bintang 7 datang berturut-turut. Lin Ziwen mengerutkan kening dan menghela nafas. Aduh, bagaimana ini bisa terjadi? Jika saya mengetahuinya, ketiga keluarga kita seharusnya mengirimkan lebih banyak ahli ke sana. Lin Ziwen buru-buru melangkah maju dan bertanya pada Ye Rong, Nona Ye, apakah saudara Li sudah lebih baik sekarang? Bagaimana lukanya? Mereka berpikir bahwa mereka masih tidak bersama orang yang salah. Qi Kuai Kuo ini langsung membuat Zheng Lizong, Ye Kang dan yang lainnya merasa jauh lebih baik. Ini hanya beberapa kalimat. Ye Rong mengangguk ringan dan berkata, ya, saya baru saja pergi menemui saudara Fugui. Saudara Fugui mengatakan yang terbaik adalah tidak menyebarkan masalah ini keluar. Saya tidak mengetahuinya pada awalnya, jadi aku bilang padanya aku membunuhmu. Tapi untungnya, kakak Fugui tidak menyalahkanku, dan mengatakan bahwa kita semua adalah bangsa kita sendiri, dan tidak masalah jika kita mengetahuinya. Ye Kang mungkin menebak apa yang sedang terjadi dan bertanya dengan serius, kakak, apakah ada perintah dari saudara Fugui untuk tidak menyebarkan masalah ini? Mendengar ini, Ye Rong akhirnya menghela nafas lega, menepuk dadanya dan berkata, tidak apa-apa, oke, asalkan kamu tidak menyebarkan berita tentang masalah ini saja. Ye Kang berkata terus terang, saya memberitahu Tuan. Zheng Tuan Lin, kamu tidak memberitahu orang lain. Ye Kang melihat ekspresi gelisah di wajah Ye Rong, jadi dia dengan penasaran bertanya, kakak, ada apa? Begitu dia turun dari mobil, Ye Rong bergegas menghampiri dan berkata kepada Ye Kang, saudaraku, kondisi Fugui sudah membaik sekarang. Ngomong-ngomong, beritahu Paman Zheng dan Paman Zheng berita tentang penyakitnya yang serius. Selain Tuan Lin, apakah Anda sudah memberitahu orang lain? Ye Kang segera menghentikan mobilnya, setelah mereka bertiga melihat Ye Rong. Saat ini, Ye Rong sudah menunggu di pintu masuk desa. Mereka bertiga datang ke desa Xiaoxi bersama-sama. Pukul 6 sore, saya berharap dapat menggunakan obat-obatan ini pada Li Fugui untuk menunda waktu terlebih dahulu, sehingga mereka dapat menemukan lebih banyak master dalam waktu yang terbatas. Lalu mereka mengambil harta penyembuhan dari rumah mereka. Setelah mereka bertiga kembali ke rumah, pasti tidak mudah menemukan ahli yang bisa menyembuhkan Li Fugui. Tentu saja, setelah berdiskusi dengan cermat, ketiga orang tersebut mencapai kesepakatan, yaitu, apapun yang terjadi, mereka harus mencari ahli terbaik untuk datang dan menyembuhkan Li Fugui. Terlebih lagi, hal ini akan memungkinkan ketiganya untuk terus berkembang di kota Jiangnan. Untuk melestarikan properti mereka sendiri, mereka semua bisa memikirkan hal ini, dan Li Fugui juga harus bisa memikirkannya. Begitu raksasa seperti keluarga Nangong menjadi besar di kota Jiangnan, hal itu pasti akan berdampak besar pada industri Li Fugui di desa Xiaoxi. Bagaimanapun, Li Fugui adalah orang yang cerdas. Sekalipun keluarga Nangong ingin mencaplok mereka, Li Fugui pasti tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Mereka bertiga bisa duduk santai, tapi kalau Li Fugui tidak ada masalah. Selama keluarga Nangong menunggu sesuatu terjadi pada Li Fugui, mereka takut ketiganya pada akhirnya akan menjadi satu keluarga dan sepenuhnya dikendalikan oleh keluarga Nangong. Namun ketika mereka secara bertahap memahami kenyataannya, tidak sulit untuk mengetahuinya. Bergabungnya keluarga Nangong pada awalnya mengejutkan mereka. Tapi sekarang, ketiganya bisa terus mendominasi kota Jiangnan seperti sebelumnya. Jika Li Fugui benar-benar pergi, mereka tidak perlu khawatir. Jika tidak ada keluarga Nangong yang bergabung, ketiga orang itu langsung menjadi semut di panci panas. Ketika saya mendengar bahwa Li Fugui terluka parah dan nyawanya mungkin tergantung pada seutas benang. Ngomong-ngomong, Ye Kang dan Zheng Lizong masih memiliki Lin Ziwen. Ye Rong mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu saya akan langsung menemui komite desa dan menunggu mereka.
Setelah Li Fugui selesai berbicara, bagaimanapun, ketiga keluarga besar di kota Jiangnan ini harus dikontrol dengan ketat agar aman. Atau, dia dapat mengambil tindakan sendiri dan membiarkan salah satu bawahan terdekatnya menggantikan tempatnya. Dia bisa membiarkan Wan Jia menggantikan pihak lain. Jika salah satu dari ketiga keluarga kali ini memiliki niat berbeda, waktunya telah tiba untuk ujian terakhir ketiga keluarga ini. Li Fugui mengerti di dalam hatinya. Dia mengatakan ini. Ye Rong bertanya dengan cemas, "Saudara Fugui, apakah akan ada masalah dengan ini?" Li Fugui mengangguk ringan, bersandar di tempat tidur, dan berkata terus terang kepada Ye Rong, "Dalam hal ini baiklah, ketika mereka datang, biarkan saja mereka datang ke sini untuk menemuiku." Ye Rong mengeluarkan ponselnya. Setelah itu melihat waktu, dia berbisik, "Sepertinya aku akan sampai di sini dalam 1 jam." Saat Ye Rong mengucapkan kata-kata ini, Li Fugui bertanya dengan serius, "Ngomong-ngomong, kapan mereka akan datang?" Duduk di tepi tempat tidur, dia membantu Li Fugui bangkit dari tempat tidur dan berbisik kepadanya, "Fugui, kamu lemah sekarang, jadi lebih baik kurangi bicara." Li Fugui mengangguk, memandang Ye Kang, Zheng Lizong dan Lin Ziwen, melihat sekeliling, lalu berbisik, "Aku telah membuat kalian semua repot kali ini. Datang jauh-jauh ke lihat aku." Bersambung.